Mas Nurdiana dengan NIM C012342. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penunjang proses, di mana yang pertama adalah tipe produk atau jasa, di mana produk yang kompleks lebih memerlukan proses yang berbeda dibandingkan dengan produk sederhana. Yang kedua adalah variasi produk, di mana semakin banyak variasi yang ditawarkan, semakin fleksibel juga proses yang diperlukan. Sebaliknya pada produk dengan variasi rendah, maka proses yang lebih terstandarisasi dapat digunakan. Yang ketiga adalah volume produksi, di mana proses berulang lebih efisien untuk produksi dengan volume yang lebih tinggi, sementara pada proses batch lebih cocok untuk produksi dengan volume yang rendah. Keempat adalah permintaan pasar yang stabil atau fluktuatif, di mana pada proses fleksibel diperlukan pada pasar yang sering berubah-ubah, sementara untuk proses yang lebih terstruktur lebih cocok untuk permintaan yang konsisten. Yang kelima adalah biaya dan efisien, di mana organisasi harus dapat memilih strategi yang dapat meminimalkan biaya sambil tetap menjaga kualitas produk. Yang keenam adalah teknologi, di mana teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisien dan tetapi memerlukan investasi. Yang tujuh adalah ketersediaan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja, di mana proses yang dipilih harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk dapat beroperasi dengan efektif. Yang kedelapan adalah regulasi dan standar, di mana organisasi harus dapat memastikan bahwa proses yang dipilih sesuai dengan kebijakan pemerintah dan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya CHROM. Di sini saya akan menjelaskan jenis strategi proses beserta contoh. 4 jenis strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses. Yang kedua yaitu fokus berulang. Yang ketiga itu fokus pada produksi. Dan yang terakhir yaitu kustomisasi massal. Fokus pada proses adalah fasilitas produksi diatur sekaligus proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volume tetapi bervariasi tinggi. Nah, maksud dari rendah volume artinya itu produk yang dihasilkan tidak dalam jumlah yang besar, namun dibuat dalam jumlah yang kecil atau terbatas. Nah, sedangkan bervariasi tinggi itu artinya produk yang dihasilkan berbeda-beda, bisa memiliki spesifikasi unik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contoh misalnya dalam pembuatan mobil atau motor. Nah, dalam pembuatan mobil atau motor ini itu mereka tuh memperhatikan setiap tahapan-tahapan produksinya, seperti misalnya perakitan rangka, pemasukan mesin, pengecatan, dan pengujian kualitas. Dengan tujuan memastikan setiap bagian dikerjakan dengan baik. Ujung-ujungnya fokus pada proses ini itu mereka yang berfokus pada prosesnya dan mengutamakan kualitas. Selanjutnya itu fokus berulang. Fokus berulang itu adalah proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Proses produksi berorientasi produk dengan fokus berulang berarti produk dibuat dengan cara merakit modul-modul standar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah proses perakitan klasik di mana produk disusun dari bagian-bagian sama atau serupa sehingga mudah dirakit berulang kali untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Contoh misalnya perakitan mobil di pabrik, di mana setiap mobil disusun dari modul seperti mesin, roda, dan interior yang sudah siap lalu digabungkan menjadi satu produk jadi. Perkenalkan, nama saya Erwin, NIM C012331. Fokus pada produk. Karakteristik: mengutamakan efisiensi produksi dengan menfokuskan pada produk standar dalam jumlah besar. Proses produksi sangat terstandarisasi dan terus-menerus kontinu, disebut juga kontinu proses. Kelebihan: sangat efisien untuk produksi volume tinggi dengan biaya terunit rendah. Kekurangan: sangat tidak fleksibel dan sulit menyesuaikan produk. Contoh, pabrik minuman ringan dan pabrik semen. Selanjutnya, fokus pada kustomisasi massal. Karakteristik: mudah
menggabungkan produk massal dengan kemampuan untuk kustomisasi produk secara individual, memanfaatkan teknologi fleksibel dan otomatisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam tanpa kehilangan efisiensi. Kelebihan: kombinasi dari produksi skala besar dengan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan produk secara permintaan pelanggan. Kekurangan: kompleksitas tinggi dalam sistem produksi dan manajemen. Contoh, produk Nike dengan desain sepatu yang bisa dipersonalisasi. Selanjutnya, perbandingan antar jenis strategi proses. Yang pertama, dari segi produk. Pada fokus proses, produk yang dihasilkan memiliki kuantitas yang kecil dan variasi yang luas. Pada fokus berulang, memiliki proses panjang dengan produk yang terstandarisasi dari modul. Pada fokus produk yang dihasilkan memiliki kuantitas yang besar dan variasi yang kecil. Sedangkan pada fokus optimisasi massal, produk yang dihasilkan memiliki kuantitas yang besar dan variasi yang luas. Yang kedua, dari segi tenaga kerja. Pada fokus proses memiliki operator dengan kemampuan yang luas. Pada fokus berulang memiliki karyawan dengan pelatihan yang sederhana. Pada fokus produk memiliki operator dengan kemampuan yang tidak luas. Sedangkan pada fokus optimisasi massal memiliki operator yang fleksibel. Yang ketiga, dari segi persediaan. Pada fokus proses memiliki persediaan yang tinggi, sedangkan pada fokus berulang, fokus produk, dan fokus optimisasi massal memiliki persediaan yang rendah. Yang keempat, dari segi barang jadi. Pada fokus proses, barang jadi dibuat untuk dipesan dan tidak disimpan. Pada fokus berulang, barang jadi dibuat berdasarkan dengan peramalan yang sering dilakukan. Pada fokus produk, barang jadi dibuat berdasarkan peramalan dan disimpan. Sedangkan pada fokus optimisasi massal, barang jadi dibuat sesuai pesanan. Yang kelima, dari segi jadwal. Pada fokus proses, penentuan jadwal kompleks. Pada fokus berulang dan fokus produk, penentuan jadwal rutin. Sedangkan pada optimisasi massal, penentuan jadwal rumit mengakomodasi dari pesanan kostum. Yang terakhir, dari segi biaya. Pada fokus proses, biaya tetap rendah, sedangkan biaya variabel tinggi. Pada fokus berulang, biaya tetap tergantung pada fleksibilitas dari fasilitas. Pada fokus produk, biaya tetap tinggi, sedangkan biaya variabel rendah. Sedangkan pada kostumisasi massal, biaya tetap cenderung tinggi, sedangkan biaya variabel rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rahmadani dengan NIM channel 123399. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain proses dan strategi proses pada jasa. Desain proses dan strategi proses pada jasa adalah rancangan dan penentuan cara pembuatan produk atau penyediaan jasa dengan tujuan memenuhi keinginan konsumen dan pertimbangan biaya. Di mana desain proses adalah proses pembuatan produk yang memperhitungkan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Secara keseluruhan, desain proses membutuhkan pandangan yang luas dari keseluruhan organisasi. Sedangkan strategi proses adalah penentuan cara pembuatan barang atau penyediaan jasa yang memperhatikan keinginan konsumen dan pertimbangan biaya. Strategi proses yang efektif berkaitan dengan pengadaan bahan baku, partisipasi pelanggan, dan investasi teknologi. Nah, untuk menentukan proses yang efektif dan efisien, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi dan pahami proses bisnis yang saat ini berjalan. 2. Analisis efisiensi dan efektivitas proses. 3. Rancang perbaikan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan optimal proses. Yang terakhir, implementasikan perubahan yang telah dirancang.